Di Indonesia sangat banyak sekali keanehan, kenyelenehan yang dimana mengendarai agama untuk memuaskan hawa nafsu, bahkan untuk mempertahankan sikap-sikap atau ajaran-ajaran yang sejatinya bukan ajaran dari Islam, tapi di-Islam-Islamkan. Dan ini sangat berbahaya sebenarnya kalau kita mendiamkan. Karena apa? Ini sudah menjadi tradisi. Ajaran seperti ini jadi tradisi dan banyak membuat orang ya ribet di dalam beragama. Allah hai, Allah hai, Allah hai, Allah hai, Allah hai, Allah hai. Oh, nggak ngaji ini. Kita lihat satu persatu. Perhatikan. Pasuruan gelar tahlil di tengah jalan. Warga Pasuruan blokade JLS tolak truk raksasa melintas. Coba kita lihat. Tuh, banyak truk sekali di sana. Berhenti mereka. Ngeblok jalan. Ya Allah. Kenapa polisi tidak membubarkan? Pengeras suara dari atas mobil bak terbuka memecah ketenangan pagi di Simpang 3, Bokir, Sebani, Kota Pasuruan, Rabu 17 bulan 6 2026. Oh, sudah lama kejadiannya. Puluhan warga berkumpul, berdiri merapatkan barisan dan memblokade jalan Provinsi Lingkar Selatan tersebut. Mereka menyuarakan keresahan yang sama, menolak kehadiran truk bertonase besar di jalur pemukiman mereka. Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh pengalihan arus lalu lintas dua arah akibat proyek perbaikan jembatan Bokwedi di Blandongan yang ada di jalur Pantura Jalan IR Juanda, teman-teman. Jadi ada proyek pembangunan atau renovasi jalan begitu ya. Jadi lalu lintas sementara dialihkan ke jalur perkampungan. Nah, alhasil ada kendaraan-kendaraan besar yang lewat di sana. Lalu apa yang dilakukan oleh warganya? Protes, lalu mengadakan tahlilan di jalan. Nyambung kemana? Jaga gemblung, bawa golok ini namanya. Makam anakku Abdullah bin Alwi Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Penjual agama, penipu, pendusta. Yang dimana orang-orang yang seharusnya mendukung perbaikan jalan itu yang hanya sementara sifatnya, tapi mereka protes dengan membawakan ajaran-ajaran yang semacam ini untuk meresahkan orang. Kan resah orang-orang yang mau lewat. Yang dimana bukan cuma kendaraan besar itu yang mau lewat, tetapi juga orang-orang warga sekitar yang juga lalu lalang di sana. Mungkin ingin belanja, ingin kemana, sekolah dan lain sebagainya. Tiba-tiba di blokade seperti ini tahlilan. Mau kemana ini? Ajaran siapa yang beginian ini? Ya Allah, ya Allah. Baca komentar dulu ya. Syarat beragama itu ya berakal. Kumpulan SDM rendah selawat. Dikira doa doang cukup. Ya mabuk agama bener teman-teman. Mabuk agama mereka. Pantes gak maju-maju. Makanya Pasuruan gak maju-maju. SDM-nya seperti ini. Ada gak izinnya pakai fasilitas umum? Harus pakai izin. Tuh, jalan umum teman-teman. Meskipun itu jalan pedesaan, perkampungan, tetap namanya jalan umum. Siapapun boleh lewat, apalagi perbaikan jalan. Jadi kalau perbaikan jalan, ya dialihkan sementara ya. Dimaklum harusnya. Oh enggak, protes dengan cara ya Allah. Coba komunitas gantian dibubarin kayak gini. Bisa-bisa pecah perang dunia. SDM rendah nyempeti wong kerja. Ya betul. Ya beginilah kondisi negara kita teman-teman. Dan ada satu lagi yang dimana ya namanya tradisi lah. Tradisi ya Allah. Nih lihat. Ya Rasul salam alaika ya barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi anna. Masih dibungkus plastik teman-teman. Ya mobil baru ya, mobil baru. Baca doa salama mobil baru Bapak Darussalam Juni 2026 Perumahan Paihan Pratama Residence. Lengkap. Nana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid. Ikuti deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Iya. Ya begitulah kondisi kita. Sunan Gunung Jati itu kalau mau ke Mekah lewatnya lewat situ. Jadi Sunan Gunung Jati kalau mau ke Mekah lewat sini, lewat lobang teman-teman. Menurut dongeng. Tuh. Sunan Gunung Jati lalui jalur pintas untuk pergi ke Mekah. Ya Allah, kita baca komentar dulu. Semoga Allah jauhkan kita dari para kelompok-kelompok menyimpang dalam beragama. Iya. Apalagi ini. Dan ada saja lagi yang percaya ginian. Banyak. Jangan khawatir. Banyak yang percaya.
Yang begini pasti NU. NU lagi jalan sesat. Orang asal ngejeplak mereka pada percaya. Di mana-mana kalau kita melihat konten semacam ini, ya komentarnya sudah pada cerdas sebenarnya. Cuman yang mendoktrin seperti ini tuh banyak. Jadi apa hasilnya teman-teman? Ya makin banyak orang yang dibodoh-bodohi. Pergi ke Mekah lewat lobang. Gunung Jati itu kalau Agar apa? Agar lobangnya mendapatkan penghasilan. Ada kotak amal, dikeramatkan. Lalu apa? Dapat uang. mau ke Mekah lewatnya pakai Lewat ke Mekah lewat sana. Masuk lobang. barangkali mau dilihat di video nggak apa-apa. Ya, lihat gak apa-apa, biar makin laku. Jalannya Tuh, lewat sana, lobang sana. Tuh, lewat sana teman-teman. Aduh ya Allah, kok bisa orang. Yang percaya itu, yang saya miris itu, ada saja yang percaya macam beginian. Makanya orang seperti kita itu, seperti saya lah. Orang seperti saya tidak boleh berhenti untuk memberikan edukasi semacam ini. Kalau hal seperti ini ya merusak akidah teman-teman. Ada lagi yang lebih lucu. Nih. Usai memperagakan silat, pemuda ini berlutut dan mendoakan ibunya yang sakit. Padahal ibunya gak butuh gerakan silat teman-teman. Iya. Ibunya sakit teman-teman. Kenapa? Kenapa harus begini? Oh, itu hak asasi manusia Mas Heri. Itu kecintaan dia kepada silat. Ya mungkin ibunya juga cinta dengan silat. Jadi nggak apa-apa lah begitu. Nggak tahu saya mau komentar apa teman-teman. Lihat komentar saja. Aduh, komentarnya sudah seperti ini. Nggak mau gimana lagi teman-teman. Ya, saya nggak punya komentar apa-apa sebenarnya mengenai video yang terakhir ini. Ya kondisi kita memang, kondisi anak bangsa kita ini memang sekarang ya beginian. Harus semakin marak edukasi, harus. Apalagi mengenai takhayul, bid'ah dan khurafat yang sangat berbahaya di Indonesia ini, yaitu sangat kaya sekali teman-teman. Jadi bagaimana menurut kalian? Bagaimana pendapat kalian yang mengenai video-video yang saya reaction ini? Silahkan komentar di bawah. Ini bukan sembarang payung ya. Payung ini bisa menghalau aura mistik gitu ya. Dan bisa menghalangi ilmu gendam gitu ya.